Baik Pak, sudah Pak. Baik, baik, kita mulai ya. Dari teori belajar ya, mungkin kemarin waktu kuliah pendalaman materi, Pak Zulendi sudah dapat penyampaian dari dosen tentang teori belajar. Silakan jelaskan teori belajar yang Pak Zulendi kuasai. Baik Pak, mohon izin. Untuk teori belajar yang saya ketahui secara umum ada lima Pak. Di antaranya yaitu ada teori behavioristik, kemudian kognitif, kemudian konstruktivisme dan humanistik Pak. Ya, jelaskan masing-masing. Untuk teori behavioristik ini, eh, sepengetahuan saya, teori ini berfokus pada perubahan perilaku eh, peserta didik, Pak, yang mana sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sekolah atau lingkungan sekitarnya, Pak. Ya, Kemudian, em, menurut teori ini itu yang saya pahami dipandang sebagai respon apa terhadap rangsangan lah Pak. Contohnya itu misalkan guru memberikan pujian atau hadiah kepada peserta didik kita yang eh, bisa menjawab pertanyaan secara benar gitu. Kemudian untuk punishmentnya juga guru memberikan sedikit semacam punishment hukuman ringan, tapi bukan fisik, tapi untuk mengurangi perilaku yang mungkin tidak diinginkan. Nah, seperti mencatat nama peserta didik yang berisik atau mungkin tidak bisa diatur gitu atau mengganggu temannya gitu Pak. ya teori lain. Kemudian eh, Hmm, yang berikutnya teori kognitif tadi ya Pak ya. Teori Ya, kognitif ini menekankannya itu pada proses apa Pak? Mental seperti berpikir, kemudian memahami, kemudian mengingat gitu ya. hmm, Di mana teori ini itu adalah proses belajar yang aktif untuk membangun pengetahuan peserta didik itu sendiri Pak. Contohnya itu menggunakan apa ya menggunakan media visual lah Pak seperti eh, gambar atau diagram untuk membantu peserta didik tadi itu memahami materi yang disampaikan oleh guru gitu Pak. ya, Em, kemudian konstruktivisme tadi ya Pak. ya, Teori konstruktivisme ini itu lebih menekannya itu kepada peserta didik secara apa ya, untuk aktif membangun pengetahuannya Pak. Berdasarkan pengalamannya, kemudian dari interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Nah, itu untuk konstruktivisme ini, Pak. Sepengetahuan saya juga, dalam prosesnya ini, siswa itu diminta untuk apa ya, eh, aktif untuk ikut membangun apa namanya, untuk membangun pengetahuannya itu sendiri, Pak. Berdasarkan pengalaman dari yang tadi itu, dari interaksinya dengan lingkungan tadi itu. dari Untuk humanistik, konstruktivisme, Pak. Kemudian eh, huma, humanistik, humanistik tadi, Pak. ya, Di humanistik ini, sepemahaman saya juga lebih berfokusnya itu pada kebutuhan apa ya, Pak? Emosional, Pak. Emosional dan motivasi peserta didik itu sendiri gitu. Kalau saya pahami juga, teori ini tuh lebih kepada belajar sebagai proses, Pak. Artinya bertujuannya itu untuk membantu peserta didik itu sendiri mencapai potensi diri secara maksimal gitu, Pak. Nah, misal contohnya itu guru memberikan motivasi kepada peserta didik tersebut untuk menjalankan ibadah misalnya gitu Pak, sholat. Nah, dan mengaitkannya dengan kebutuhan spiritual peserta didik itu dalam kehidupannya sehari-hari Pak. Itu eh, sedikit yang dapat saya pahami dari apa itu Pak, teori belajar Pak. Nah, kaitkan ini teori yang Pak tadi ke dengan perangkat pembelajaran. Kayak apa model perangkat pembelajaran? Secara singkat jelaskan. Kaitannya ya Pak, untuk perangkat Ya, kaitan pembelajaran dengan ini Pak. perangkat pembelajaran teori-teori tadi. Baik Pak, izin. Ya, Eh, karena kita sudah pakai kurikulum Merdeka, jadi saya izin untuk dalam kaitannya dengan kurikulum Merdeka ya Pak. boleh, boleh, boleh. Untuk perangkat pembelajaran di kurikulum Merdeka ini, kalau dikaitkan dengan teori-teori pembelajaran tadi itu, em, sepengalaman saya juga, ini disusun apa perangkat pembelajaran itu dengan pendekatan yang lebih fleksibel, Pak, kalau dengan yang teori pembelajaran tadi. Dan dia juga berfokus pada pemenuhan kebutuhan peserta didik, Pak, gitu. Serta apa ya, dapat juga untuk pengembangan potensi dari peserta didik itu sendiri, Pak. Kemudian penyusunan perangkat pembelajaran dengan mengaitkan dengan teori tadi itu, Pak, kita sebagai guru juga bisa memastikan bahwa pembelajaran lebih kontekstual, kemudian menyenangkan,
dan dapat pula untuk mengakomodir ke apa ya, mengakomodir ya, mengakomodasi mungkin pasnya Pak, keragaman dari karakter peserta didik karena pembelajaran berdiferensiasi tadi itu Pak. Oke, kita lanjutkan yang lain pertanyaannya. Berkaitan dengan pengembangan pembelajaran di kelas itu kan, kan ada tujuan pembelajaran itu kan, bagaimana alur pencapaian tujuan pembelajaran kan dapat dijelaskan. TP ATP ya Pak. Iya, TP, ATP, kemudian juga pendekatan apa namanya, TP, ICK itu, kemudian PBL dan PJBL. Boleh dijelaskan. Oh baik, izin Tujuan Pak. TP dulu, silakan. Untuk pengembangan perangkat pembelajaran itu ada memang di dalamnya TP-nya tujuan pembelajaran ataupun alur tujuan pembelajarannya Pak. Untuk Iya, tujuan pembelajaran itu eh, apa namanya? Tujuan pembelajaran itu sendiri berfokusnya itu pada kompetensi yang ingin dicapai Pak dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap tertentu Pak. Yang diharapkan dari itu semua nanti pencapaiannya adalah peserta didik itu lebih mengikuti proses pembelajaran, kemudian juga berfungsi untuk memberikan arah yang lebih jelas Pak untuk proses belajar mengajar menjadi dasar dalam merancang materi Pak. Jadi tujuan pembelajarannya itu dengan adanya tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran itu sendiri harus spesifik, kemudian terukur, juga harus relevansinya sesuai dengan konteks pembelajaran itu sendiri, Pak. lalu ATP-nya? Kalau untuk ATP-nya itu ATP alur ya, Pak, alur tujuan Ya, pembelajaran gitu ya. ya. eh ini lebih lebih kepada apa? Semacam serangkaian kegiatan begitu, Pak, atau Mm, tugas yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi itu, Pak. ya. Yang telah ditetapkan kalau ATP ini, Pak. Di mana ATP ini aktivitasnya itu dia mencakupnya kepada eh, apa ya, berbagai jenis kegiatan lah, Pak, yang mengaktifkan tujuannya untuk mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar mengajar, baik itu dia secara individu maupun secara kelompok, Pak. Yang Ya. fungsinya itu kalau tadi eh, di apa namanya di TP itu untuk mengarahkan untuk lebih jelas, tapi kalau di sini ATP itu fungsinya itu untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran tadi, Pak. Itu untuk TP Lalu ATP semaman saya, Pak. pendekatannya, pendekatan pembelajarannya. Pendekatan pembelajaran PBL PJBL ya, Pak. Iya, Ya, mohon izin Pak untuk PBL ini eh terlebih dulu PBL ya, Pak. PBL untuk dalam pembelajaran itu eh, saya ketahui adalah problem based learning gitu ya, Pak. iya, Di kayak mana gitu. pendekatannya ini pendekatan pembelajarannya itu lebih dia tertujunya itu kepada pemberian masalah yang nyata oleh guru, Pak, yang tentunya juga relevan dengan kehidupan siswa. Nah, gitu. Nanti siswa itu yang akan bekerja secara kelompoknya dia, yang setelah kita diberikan tugas kelompoknya untuk mencari solusi atau jawaban lah, Pak, dari masalah yang diberikan tersebut. Kemudian tujuannya adalah untuk dia menggali informasinya, kemudian berdiskusi dia di situ juga. Eh, Tujuannya adalah untuk menerapkan pengetahuannya, Pak, yang telah mereka pelajari. Nah, itu juga salah satunya. Kemudian tujuannya juga untuk apa ya, mengembangkan nalar kritis, Pak, berpikir kritis. Nah, kemudian anak juga nanti bisa menganalisis, kemudian bisa juga sesuai dengan namanya problem based learning juga anak bisa memecahkan masalah gitu nantinya. Nah, yang menariknya pembelajaran ini itu lebih melibatkan siswa lebih aktif kalau kami pandang, Pak. Sehingga kita dapat menemukan nanti setidaknya semacam solusi ataupun konsep-konsep baru lah, Pak, untuk apa? Untuk pembelajaran berikutnya selama melalui pembelajaran yang kita lakukan itu, Pak. Pengalaman Itu, langsung itu istilahnya, Pak. PBL, kan? Kalau PJBL seperti apa Itu, PJBL? itu PBL, Pak. Iya, Kalau PJBL. oh ya, izin Pak untuk PJBL itu kalau pendekatannya lebih kepada melibatkan siswa itu dalam lebih kepada project Pak karena tugas besar lah gitu istilahnya Pak yang Iya. waktunya itu tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan itu waktunya lebih memakan waktu yang lebih lama Pak karena di dalam PJBL itu sendiri ada merancang
Siswa itu diminta merancangnya, kemudian ada mengembangkan, kemudian menyelesaikan proyek yang mereka rancang itu sendiri tadi dengan topik-topik pembelajaran, kemudian sampai kepada mengaplikasikannya, Pak, pengetahuan itu sendiri, keterampilannya juga yang dipelajari dalam konteks dunia nyata itu sendiri, di mana tujuannya itu lebih kepada meningkatkan keterampilan siswa itu sendiri dalam perencanaan, kolaborasi antar siswa juga, kemudian komunikasi pastinya, kemudian mampu juga memberikan pengalaman langsung, Pak. Karena di situ memecahkan masalah yang lebih besar dan lebih kompleks. Itu untuk Baik, kita lanjutkan dengan apa lagi dengan modul ya. Kalau kita buat modul itu, kan buat modul kan, yang Pak, mau belajar, Pak. yang dulu ajar. Apa sih komponen-komponen modul di si utamanya? Untuk komponen modul ajar yang selama ini kami gunakan, karena ada juga yang menyampaikan modul ajar itu tidak baku, Pak. Jadi yang sepemahaman saya saja yang bisa saya gunakan. Yang pertama itu identitas modulnya, itu ada nama penyusun termasuk di situ institusi nama sekolah. Kemudian materi pokoknya dari situ juga, Pak. Materinya termasuk alokasi waktu. Kemudian ada juga tujuan pembelajaran, Ya. ada yang memuatnya nanti di situ ada pertanyaan pemantiknya termasuk dengan model dan metode pembelajaran, Pak. Di berikutnya komponen pentingnya adalah alur kegiatan pembelajaran itu, Pak. Yang ada pendahuluan, kemudian kegiatan inti sampai kepada kegiatan penutup. Kemudian materi, Pak, yang terpentingnya. Ada materinya dan sumber belajarnya dari konteks buku teks PAI, misalkan kelas 456 kalau saya mengajar di kelas tinggi, kemudian Al-Quran. Nah, termasuk nanti ada alat medianya juga di situ dan di terakhir ada instrumen penilaian, Pak. Ada instrumen penilaian itu formatif dan sumatifnya juga dan di terakhir lembar kerja peserta didik. Itu yang biasa saya lakukan, Pak. Metode ada, metode. Metode sudah, Pak, dari Pak. Ya, metode juga ya. Ya. Baik, Pak Zulendi ngajar di kelas berapa SD? Saya mengajar di kelas eh, tinggi, Pak, 456. Pak 56. Di kelas 6 apa pelajarannya? Salah satunya, Pak, Iya, salah satunya. kalau materi pelajaran di kelas 6 yang saya praktekkan juga itu salah satunya adalah mengamalkan puasa sunnah, Pak, di kelas 6 itu. Itu di Hmm. semester genap kalau tidak salah saya. Ada berapa aja puasa sunnah itu? Di materinya ya, Pak. Di materinya. Ya. Kalau di materi di puasa sunnah itu ada eh, 8 kalau saya masukkan, Pak. Iya, pertama apa aja itu? Pertama, Ya pertama puasa Senin Kamis, Pak. Senin Kamis. Iya, Pak. Puasa Ya, puasa Arafah, kemudian Pak. puasa Daud, ada puasa apa namanya? Puasa Ayamul Bait, Yang kemudian bed. ada puasa eh, apa namanya? Puasa Arafah tadi. Kemudian yang 10 Muharram itu, Pak, termasuk juga. Nah, Ah, ah. apa lagi? Ada yang penting lagi. Puasa 6 Syawal Puasa juga. ya itu, Pak, yang ketinggalan Nah, itu di keduanya kalau tidak saya. puasa 6 6 hari di Syawal. bulan Syawal itu ya, Pak. Heeh. Kalau kita buat definisi puasa itu apa definisi puasa itu? Secara secara sederhananya Mhm. hmm, menahan gitu ya Pak, menahan diri dari makan minum, kemudian dari segala hal yang dapat membatalkan, bukan hanya membatalkan puasanya, kalau menurut saya, tapi juga membatalkan pahala puasanya, gitu ya Ya. Pak, dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya Matahari, matahari. dari matahari. Dari terbit fajar Pak, maaf. Nah, fajar, Dari terbit matahari itu fajar Pak, sudah fajar betul. ya, Ya. Yang dari fajar sampai sampai kepada jelas benang merah dengan benang putihnya Pak. terbenamnya matahari ya. Siap ya Pak. Secara kesehatan apa guna puasa buat kita? Beberapa tenaga kesehatan juga sudah merekomendasikan Pak. Banyak di antaranya, salah satunya itu apa ya? Kalau untuk daya tahan tubuh itu apa namanya? Metabolisme, Pak. Iya, Metabolisme tubuh itu lebih lebih apa ya? Lebih kuat, Pak, karena pada saat berpuasa itu sistem pencernaan kita itu istirahat. eh, tidak fokus kepada hanya untuk apa, Pak? Tidak hanya untuk makan, tapi lebih membersihkan untuk detoksinasi ya, Pak. Untuk membersihkan racun-racun yang menumpuk gitu ya kan. Iya. Kemudian
bisa juga mengontrol berat badan. Salah satunya juga itu secara kesehatannya Pak, dapat meningkatkan apa ya, kesehatan jantung juga gitu ya. Dan hadis Nabi menjelaskan puasa itu untuk kesehatan juga. Itu juga berimpak kepada kesehatan, berdampak pada kesehatan. Dan hadis Nabi tentang itu. Oh, kalau yang kalau secara ini saya tidak menemukan ya Pak, tapi ada dari yang sering dikaitkan manfaat puasa itu untuk kesehatan. Kalau tidak salah saya ada namanya apa ya itu ya. Berpuasalah maka kalian akan sehat. Apa itu ya Pak? Sumu tasihu ya. Ah ya betul Pak. Ini Sumu yang saya dengar tasihu. Pak. Maaf lupa ininya Pak. Ya. Kemudian ada lagi asiam apa ya? Asiamu junnah gitu. Puasa itu adalah pendinding atau perisai atau tameng gitu ya Pak. Iya. Kita lanjutkan kepada pembelajarannya lagi. Iya Dalam Pak. pembelajaran itu biasanya kan kita melakukan asesmen itu kan. Asesmen itu apa? Oh, asesmen itu penilaian ya Pak, secara ini ya Pak, secara singkatnya Pak. Yang nilai yang kita nilai apa aja sih dalam asesmen itu? Ada dimulai dari asesmen awal pembelajaran atau asesmen diagnostik awal pembelajaran, kemudian ada asesmen eh, apa Nah, namanya formatif Pak dan asesmen diagnostik tadi itu apakah penilaian kemampuan siswa saja? kalau untuk apanya Pak? Tujuannya Pak? Iya, yang akan kita cari dalam asesmen diagnostik tadi itu apakah Oh, ya. mengetahui kemampuan mereka saja dalam bidang ilmu ketemu ajarkan atau ada yang lain juga di situ? Sepengetahuan saya untuk ini Pak, mengidentifikasi Iya, pemahaman awal siswa itu sendiri Pak, karena kita perlu juga gitu ya kan. Eh, pemahaman saja, pemahaman mereka saja atau juga kondisi pribadi mereka masing-masing. termasuk kondisinya Pak, termasuk Nah, dengan kondisi minat iya. gaya belajarnya dan Nah, kebutuhan siswa iya. itu sendiri Pak. Jadi tidak cukup dengan apa dengan pemahamannya saja ya. Tidak Dia cukup mesti Pak. setuju, mesti yang berkaitan dengan siswa tadi. Ya, kalau Kemampuan sepengetahuan memahaminya, saya juga ya termasuk seperti itu. tentang untuk bagaimana kita menentukan strategi pembelajaran setelah itu Pak. Iya betul. Itu dasar kita ya, dasar kita mau strategi pembelajaran, materi ajarnya, dan lain sebagainya. Ada berapa asesmen itu? Asesmen termasuk asesmen formatif dan sumatif Pak. Nah, tadi asesmen awal ya. Lalu yang formatif apa? Kalau asesmen formatif ini dia dilakukan itu pada saat proses pembelajaran berlangsung Pak. Iya. Kalau Misalkan untuk mengukur apa tujuannya itu untuk mengukur proses belajar peserta didik kita dalam memahami materi, misalkan per materi gitu ya, Pak. iya, Misalkan setelah menjelaskan bacaan sholat lah katakan, Pak. Kemudian guru memberikan sedikit misalkan kuis singkatnya atau meminta menyebutkan kembali yang sudah kita sampaikan tadi itu, Pak. iya. Itu untuk Iya. formatifnya, Pak. Yang sumatif, Untuk sematif itu dilakukannya pada akhir periode pembelajaran, Pak. Bisa pada akhir materi pokok itu sendiri, ya, atau ada yang PSTS namanya penilaian asesmen tengah semester dan penilaian akhir semester, Pak. Asesmen akhir semester. ya. Oke, kita lanjutkan dengan apa lagi? Dengan PTK. PTK itu apa? Tahu? Penelitian tindakan kelas, Pak? Nah, coba jelaskan. Kalau Bapak Hedzul ini disuruh misalnya membuat proposal, Ya. Pak, apa aja sih proposal itu kira-kira? Proposal PTK itu. Baik, mohon izin, Pak. Ya, Penelitian tindakan kelas ini sejatinya memang setiap guru sudah membuat karena ini merupakan daripada bentuk penelitian apa yang dilakukan oleh guru, baik itu guru kelas ataupun guru mapel, yang tujuannya itu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran ya, Pak. iya, Yang tujuannya itu juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kelas pada apa masalah-masalah pembelajaran baik itu yang dihadapi oleh guru itu sendiri ataupun oleh peserta didik kita tapi dengan cara yang sistematis dan berencana Pak. Kemudian tadi Bapak untuk apa namanya buat proposal misalnya. membuat proposalnya ya Pak. Ya, bab satu Proposal apa isinya? PTK-nya Ya, di dalamnya itu ada bab pendahuluan, ada kerangka teoritis dan metodologi penelitian, Pak. Di bab pendahuluan itu memuat latar belakang masalah, kemudian pembatasan dan rumusan masalah, Pak, ya, termasuk tujuan penelitian dan manfaat penelitian.
Dan di bab keduanya, kerangka teori itu ada perumusan teori ya, Pak. Dan Iya, termasuk penelitian terdahulu yang relevan gitu ya, Pak, dengan penelitian kita. iya, Dan di bab ketiganya ada jenis penelitian, Pak. Di metode penelitian itu ada jenis penelitian, iya. kemudian variabel penelitian, ada populasi dan sampelnya, kemudian jenis dan sumber datanya beserta teknik pengumpulan datanya, Pak. Dan di Mm-mm. terakhirnya itu teknik analisa data ya, Pak. Iya. Nah, itu, Pak. Di terakhirnya ada daftar pustaka referensinya sebagai referensi, Pak. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan praktek mengajar. Silakan. Izin, Pak. Ya, Saya silakan. mempraktekkan untuk mengajar. Tadi saya bahas tentang mengamalkan puasa sunnah ya, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, tolong dipimpin doanya ya. Ya, jangan lupa baca basmalah ya, terlebih dahulu ya. Oke, ya, terima kasih ya anak. Kita sudah berdoa ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat untuk kita semuanya nantinya ya. Nah, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran untuk meningkatkan rasa kecintaan kita kepada tanah air kita mulai dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya anak berdiri terlebih dahulu ya. Ya, baik. Udah, duduk, silakan duduk kembali ya. Ya, terima kasih anak-anak ya. Berikutnya kita akan masuk kepada materi pembelajaran yaitu mengamalkan puasa. Namun, anak-anak semuanya, pada pertemuan terdahulu kita sudah mempelajari tentang apa? Ada yang ingat nggak? Dengan pelajaran yang terdahulu. Ada. Ya, itu dia tentang puasa-puasa wajib ya. Kalau sekarang puasa yang akan kita laksanakan adalah puasa sunnah. Nah, puasa wajib. Yang mana puasa wajib ini jika dilaksanakan mendapat iya pahala, kalau ditinggalkan sudah pasti berdosa. Baik, kan anak semuanya. Kita lanjutkan. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Semuanya berdiri kembali. Kita coba kuis cepat nih tentang puasa ya. Semuanya berdiri. Bapak tampilkan di papan tulis ya. Nah, ini ada puasa sunnahnya, kemudian waktu pelaksanaannya. Yuk, kita sekarang cepat, gantian ya. Nah, dalam hitungan ketiga harus selesai ya, kita random saja. Oke, ini apanya? Di papan tulis ini, Bapak tampilkan, silakan pakai spidol ya. Panggil satu-satu ya, yang mencocokkan ya, mencocokkan. Baik, kita mulai dari si Abdul ya. Abdul, silakan. Dalam hitungan ketiga ya dulu, satu, dua, tiga. Oke, lanjut. Nah, enggak masalah, benar atau enggak. Kalau memang benar, alhamdulillah. Kalau nanti kita pelajari kembali ya. Dah, oke. Ya, terima kasih ya, anak. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Oke. Nah, selanjutnya, eh, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak semuanya, seperti sesuai dengan materi pokok kita adalah mengamalkan puasa sunnah dan submateri kita apa tadi? Jenis puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya. Ya, benar. Tujuan pembelajarannya apa? Nah, tujuan pembelajarannya setelah kita belajar tentang ini nanti, pertama, anak-anak dapat menyebutkan jenis-jenis puasa sunnah dengan benar, anak-anak ya. Kemudian, anak juga dapat menjelaskan nanti kapan waktu pelaksanaan puasa sunnah itu dengan tepat juga pastinya ya. Nah, baik, anak-anak semuanya. Berikutnya, kita perhatiannya mohon tertuju ke depan semuanya. Bapak akan sedikit jelaskan dulu sedikit materinya tentang puasa sunnah ini. Kemudian anak-anak silakan dicatat ya mana yang poin-poin pentingnya saja. Nah, silakan. Nanti karena kita akan ada diskusi dibagi dalam 4 kelompok nanti ya. Ada 4 kelompok, maka kita bagi nanti. Oke, ini Bapak tampilkan ya di papan tulis bisa terlihat ya di slide-nya ya. Nah, ini dia ada puasa sunnah. Ya, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Arafah, ada puasa Asyura, dan lain. Ini ada puasa apa lagi nih? Ayyamul Bid, ada puasa Syawal. Nah, ini ya. Kapan waktu pelaksanaannya? Nah, ini puasa Senin Kamis dilaksanakan pada hari apa? Iya, Senin dan Kamis. Jangan Senin sampai Kamis ya, tapi Senin dan Kamis. Oke. Baik, ada puasa apa lagi nih? Puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Ya, kapan waktu pelaksanaannya? Pada Lebaran keberapa? Bukan lebaran pertama, tapi lebaran kedua. Lebaran pertama kita tidak boleh berpuasa, ya. Tidak boleh berpuasa. Lebaran kedua, Syawal, tanggal 2 Syawal, ya. Selama di bulan Syawal itu sendiri, baik itu puasa ketiga, keempat, kelima, atau boleh juga loncat-loncat hari, ya, di hari kedua.
di tanggal 2 atau tanggal 4, tanggal 6 sepanjang di bulan Syawal itu sendiri. Nah, itu ya untuk pelaksanaannya. Nah, baik, kan anak semuanya Bapak sudah jelaskan ya yang tadi ya. Sekarang kita bentuk kelompok ya. Ada 4 kelompok di sini ya. Kelompok ini kelompoknya Abu Bakar ya. Ini orangnya. Ya, ya kelompok sini Abu Bakar ya, Abu Bakar. Nah, ini kelompok Umar. Ini kelompok Usman ya. Nah, terakhir, mana kelompok Ali? Ya, ini kelompok Ali. Oke. Masing-masing sekarang untuk apa kelompok-kelompoknya, kita kita buat kelompok ya. Kita akan bahas nih masing-masing karena tadi Bapak sudah jelaskan 8 materi pokoknya materinya ada puasa sunnahnya ada 8, maka satu kelompok membahas 2 puasa sunnah beserta waktunya. Waktu pelaksanaannya. Oke ya? Oke, paham ya? Oke, Bapak kasih waktu 30 menit. Ya, silakan. Dituliskan. Nah, ini Bapak kasih nih ada kertasnya dalam bentuk apa ini ya? Dalam bentuk kelinci. Oke. Nah, siapa yang suka kelinci? Ini ambil ini. Oke, yang Umar. Nah, ini dalam bentuk apa lagi nih? Ah, ada bentuk ikan. Oke, nanti ditulis di situ jawabannya ya. Nanti akan ada perwakilan setiap kelompoknya untuk membacakan anak-anak ke depan semuanya. Oke ya? Paham ya? Oke, silakan. Nah, baik, udah selesai. Udah, bagus. Oke, bagus sekali ini ya. Cepat sekali ini. Baik, anak-anak, kita tampilkan ya sekarang ya per kelompok ya. Nyampaikan. Ingat pada saat kelompok lain menampilkan, kelompok lain menyimak supaya nanti dapat juga dan tolong dicatat di catatan kalian ya. Jadi bukan hanya mengetahui yang 2 saja, tapi kedelapannya karena empat kelompok menampilkan dua-dua ya, anak-anak ya. Oke, nah, sudah? Oke, tampil kelompok satu ya, kelompok satu, kelompok Bakar ya, kelompok Bakar. Nanti dikomentari ya. Oke, ada komentarnya? Enggak. Oke, lanjut. Bagus. Kelompok Umar, kelompok Usman, ya. Terakhir kelompok mana lagi? Kelompok Ali. Oke, siap. Kelompok Ali, silakan. Kelompok Ali, ya. Oke. Ya. Eh, bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah menyenangkan. Oke, mungkin itu ya untuk hari ini untuk pembelajaran kita. Bapak menyimpulkan bahwa puasa sunnah ada berapa tadi? Nah, itu jenis-jenisnya. Kemudian waktu pelaksanaannya. Ajakannya adalah kita ubah mindset yang hari ini. Hukum puasa sunnah itu sunnah dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kita ubah hari ini ya. Mulai dengan untuk melakukan puasa sunnah karena dikerjakan mendapat pahala. Jika kita tinggalkan tidak dapat pahala. Maka anak-anak sebaiknya kita mendapat pahala. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Alhamdulillah. Tepuk tangan nanti kita semuanya ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya kita akan membahas tentang materi sholat tarawih ya. Ya, sholat tarawih. Oke, sholat tarawih. Baca-baca di rumah ya, anak-anak semuanya ya. Itu saja. Kita tutup dengan bersama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itu saja anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sekarang tes baca Quran lagi ya. Tes baca Al-Quran. Oh, baik Pak, izin Pak. Ya, silakan. Surat Maryam ya. Ayat Pak. Ayat 1 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain صاد ذكر رحمة ربك عبده وزكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Sadaqallahul azim. Sekarang nulis Quran lagi ya. Ambil pena dan kertas. Udah, Pak? Ya, saya bacakan ya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy.
Bentar, izin Pak. Saya catat Ya, dulu ya Pak. Li'ila fi Quraisy. iya. Nah. Udah. Ila pimrih latashita iwasaif. Sambungannya Pak. Ya sambungannya ya ayat 2. Kita Kita iwasaif. Yuwasaib. Sudah Pak? Udah. Coba tengok hasilnya mana. Ah, agak berantakan tulisannya Pak. Kita lihat Pak. Belum diangkat agak sedikit, diangkat sedikit. Oke. Kurang jelas ini Pak. Ya, apa?